Selanjutnya kita akan memasuki subbab ya untuk aplikasi persamaan transport Reynolds pada rumus momentum gitu. Tadi konservasi massa, yang kedua adalah momentum. Jadi di sini otomatis sifat ekstensifnya berbeda juga ya. Jadi kalau yang kita tahu tadi bahwa dm per dt untuk konservasi massa adalah sama dengan 0. Nah, karena persamaan momentum di sini berkaitan dengan hukum Newton 2 ya, untuk suatu sistem yang bergerak terhadap sistem koordinat yang diam, maka seperti yang kita tahu rumusnya adalah F itu sama dengan dp per dt gitu ya. Jadi di sini ada F-nya. Nah, P di sini atau momentum linier itu rumusnya adalah ini ya, V dikalikan dengan massa gitu ya. V di sini adalah kecepatan. Kemudian di sini massanya bisa dijabarkan menjadi V dikalikan dengan rho dV gitu. Nah, di sini karena kita punya F, ya, nah F ini kan sebenarnya juga terdiri dari dua komponen ya. Ada F surface dan juga ada F body atau body force gitu yang berkaitan dengan gravitasi. Nah, di sini kita seperti yang sebelumnya prosesnya sama, kita akan mencari sifat intensifnya, kemudian kita akan substitusikan ke persamaan transportasi Reynolds. Jadi pertama-tama di sini kita tuliskan dulu untuk N-nya itu adalah sama dengan P ya. Jadi kita akan menuliskan dP per dt itu sama dengan F, yang mana F di sini sama dengan Fs ditambahkan dengan Fb. Kemudian mu-nya ya, tadi kan rumusnya adalah N per M. Jadi sifat ekstensif persatuan massa. Di sini N-nya itu adalah P, atau P di sini sama dengan massa dikalikan dengan kecepatan. Dibagi dengan massa, maka massanya di sini bisa dicoret, maka mu-nya di sini hanya eh, sama dengan kecepatan gitu ya. Nah, dari sini kita akan kembali lagi ke persamaan transport Reynolds kita. Jadi kita ganti mu-nya tadi dengan V gitu ya. Kemudian tadi juga P-nya diganti dengan N menjadi dP per dt. Atau di sini bisa kita tuliskan juga dP per dt tadi kan sama dengan Fs ditambahkan Fb ya. Di sini kita tuliskan Fs ditambahkan Fb sama dengan ya ini ya persamaan transport Reynolds. Seperti itu. Jadi ini adalah persamaan untuk momentum ya. Nah, di sini perlu diperhatikan juga ya bahwa body force persatuan massa itu tuh ada ditunjukkan oleh B besar gitu ya. Maka di sini kita menuliskan FB itu sama dengan B dikalikan dengan dm gitu ya. Sama dengan ini integral B rho dV gitu. Karena kita tahu ya bahwa eh, B besar di sini itu kan dia sifatnya masih sifat ekstensif gitu ya. Maka di sini kalau misalnya kita ingin tahu keseluruhannya di sini harus diintegralkan gitu ya. Lalu ini untuk yang body force. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah gaya permukaan yang berkaitan dengan tekanan gitu ya, atau surface di sini kan berkaitan dengan tekanan. Itu rumusnya adalah eh, di sini minus PdA gitu ya, karena kita tahu bahwa tekanan itu kan dia nilainya semakin turun dia semakin negatif gitu ya, dan dia berlawanan gitu ya dengan benda yang kita punya, maka di sini nilainya adalah negatif. Seperti itu. Ini terkait dengan FB dan Fs. Maka kalau misalnya kita tuliskan lagi ya persamaannya, karena kita punya di sini kecepatan tadi ya ada V, dan juga untuk surface force atau body force itu kan ada tiga macam sumbu, ada X, Y, Z. Maka komponen kecepatannya itu juga menyesuaikan. Jadi kalau di sumbu X komponen kecepatannya bukan V lagi ya, tapi U Latin. Atau kalau kalian tuliskan secara manual itu dia U kecil. Kemudian untuk V di sini juga V kecil, W-nya di sini juga W kecil, seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah semua di sini, di sini sama juga ya seperti yang sebelumnya. Di sini juga kita harus menentukan dot produknya, gitu ya. Jadi dot produknya itu di sini dia sama seperti yang sebelumnya ya, dia bisa positif negatif. Jadi disesuaikan dengan arah kecepatannya, seperti itu. Baik.
Kita lanjut ke contoh soal ya, tapi ini contoh soalnya kalau tidak salah saya jadikan untuk tugas kelompok presentasi ya. Jadi eh, mungkin secara garis besar saja ya. Jadi untuk menjelaskannya gitu ya, untuk memahaminya, kalian harus memahami mulai dari ilustrasinya ya. Kemudian kalian harus lihat juga dari soalnya. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana asumsinya, bagaimana jenis fluidanya, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya di momentum, otomatis lebih banyak yang harus diperhatikan, mulai dari tekanannya ya, karena dia berhubungan dengan surface force, kemudian dengan gaya gravitasi, gitu ya, gaya gravitasi, terutama kalau misalnya kita lihat berhubungannya dengan body force, seperti itu. Jadi, kalau dilihat juga di soalnya di sini berhubungan dengan timbangan gitu ya. Makanya di sini ada massa dari body force atau gravitasi. Seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan juga di sini adalah kontrol volumenya gitu ya. Jadi kontrol volume kita di bagian mana saja. Kemudian tidak lupa juga dari asumsi-asumsinya ya. Kita harus menentukan, kita tuliskan karena asumsi kita nanti akan berpengaruh juga terhadap governing equation kita gitu ya. Jadi mungkin rumus yang tadi panjang ya untuk persamaan momentum ini bisa jauh lebih disederhanakan seperti itu. Contohnya ini. Oke. Ya mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan terkait persamaan momentum. Eh, jadi basicnya adalah sama, yang membedakan di sini adalah sifat intensifnya ya kebanyakan seperti itu, dan juga pengaruh-pengaruh dari faktor lain. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk persamaan momentum. Terima kasih.